Yeay. Disebul, Wi. Disebul. Selamat 1 tahun, Dedi. Nah, aku minta. Minta. Jangan. Binar, selamat 3 bulan ya. Binar umur 3 bulan, guys. Enggaknya ya. Ya. Halo guys, Iya, jumpa guys. lagi sama aku Mas Brivlog. Iya, guys. Dan ini istriku dan ini anak yang pertama. Siapa namanya? Ya, Bi. Siapa namanya, Bi? Apa adik namanya, adik? Binar Mandalika Radipta. Ya. Jadi sekarang aku lagi minum teh koci. Jadi kemarin sih kita 1 tahun pernikahan. Kemarin udah dirayain, tapi ternyata hari ini tanggal 30 suami itu ngasih surprise. Ya bilangnya keluar sebentar gitu. Biar rezekinya nanti aku kasih di video di belakang ya. Ngasih buket sama kuetar. Guys, kuetarnya guys. Aku tuh udah bilang kalau mau ngasih kuetar kan ya, tapi dia tuh nggak percaya. Kayak mbak slogan. Wedding ceplok maksudnya. Oke guys, ini korek. Ayo nyebul mana. Jadi anakku tuh tadi ngeliatin banget pas aku mau niup ya. Pegang dulu tangan. Ini kena kipas. Ayo deh. 1, 2, 3. Loh, Yeay. ya apa Bi? Belum mati, Dedi. Loh, tiup ya apa tiup? Ya apa tiupnya? Gitu ya. Iya, tuh siapa itu? Apa ini? Jadi dia tuh habis botak ya guys ya. Ini rambutnya ini tumbuhnya nggak rata. Ini masih umur 3 bulan guys. Baru 3 bulan hari ini. Tanggal 30. Jadi kita mau makan ini. Oh ya mau apa? Tadi udah diambil. Apa nih jenenge ini? Cerinya udah dimaem guys. Ini nggak dimaem. Kok oreonya anu ya? Kok oreonya apa namanya? Melempem. Iya. Kena krim. Selamat istriku. Rabi guys, wis rabi setahun. Rabi Bahagia? setahun, alhamdulillah. Habis tahun. Rabi setahun, 2 anak siji. 2 tahun. Punya adik? Enggak. Belum. Aduh. Metui. Aduh. Mau? Nggak boleh. Mangap nggak boleh, Wi. Sayang. Jadi dia tuh udah maca guys, udah pakai make up. Coklat ini coklat apa nih? Bisa dia nih. Aing, mau minta nen guys? Ya, minta nen. Imut. Oh, nen. Sayang deh. Ini mau dimam nggak? Oh, iya. Atau di laminat. Ya apa sih? Buat tangan aja. Buat tangan, buat. Sayang banget dicopot. Dia mau apa? Nah, mama tanyain buat Dedi ya.
potongan pertama untuk Daddy. Ya udah. Emang Udah. Gitu. aja gigiku. Potongan pertama buat Daddy. Kedua buat aku. Ketiga. Gak ada. Apa yang nggak ada? Kan Binar belum bisa makan. Pola epek ya. Sayang mami. Sayang mama. Ini mama. Itu data fotonya. Katanya ya apa sih? Ya. Jete. Jete. Yo, Iya, apa ya? gini. Taruh sini. Dulu pas. Oh dia tidurin. Enak dong dia tidurin. Duh. Aku gak jupuk sendok bisa tuh. Ya dicomot aja gak makan roti. Enak ya biar. Kata-kata Bi. Kata-kata buat Selamat Mommy. Mommy Daddy. Semoga bahagia selalu, rezekinya ditambah terus ya. Sayang sama Bi gitu ya. Gitu doanya. Diwakilin Mommy dah. Binar lihat ini aja. Belum bisa mam tapi Bi. Jawaban pertama saya pegangin tangan. Manis banget dibilang ayang. Oke guys, jadi kita tuh udah Aduh. di rumah ini berapa lama? 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. Hidup berdua sama Binar terus bertiga. Tuh, katanya. Maksudnya tuh kita hidup selalu berdua ya guys ya. Ngamuk guys. Saya tak minum. Ya, istriku mau nen dulu. Maksudnya anaknya sing nen. Ya apa hidup bertiga? Jadi kita tuh kan hidup berdua bersama-sama. Nggak ada. Alhamdulillah ketika tahun kemarin pas 29 Januari 2023 kita kan nikah terus alhamdulillah langsung dikaruniai anak. Tapi ketawanya pas puasaan ya. Iya, pas berapa? bulan puasa tuh Bulan apa? Minggu. Maret aja. Iya Maret. Maret kayaknya. Jadi di pertengahan puasa tuh istriku langsung, aku besok gak puasa wes tuh. Aku kan hamil jadi. Yo. Enggak sih, sebenarnya enggak kuat, mual. Tapi istriku tuh aneh gak tau makan iwak pindang terus moro-moro makan iwak pindang. Nggak Dicemil tahu sih. lagi. Iya. Nah. Wah kayak gerimis. Tapi enak loh rotinya. Jadi aku nggak endorse ya guys. Ini adalah kue tar yang aku beli dari Kok toko 99 La ilaha illallah. di Jember di Tawangan. Itu rasanya ini kayak Black Forest gitu guys. Harganya coba tebak harga. Tadi kan Mommy tak kasih ini surprise. Dia kan nggak tahu harganya. 80. Tuh berapa? 80. Sama lilinnya berapa? 90. Yes. Tas putaran. Yang tipu-tipu guys, sekitar seukuran berapa ini? Sejengkal. Nggak Sampai tahu. sejengkal sih. Tapi ya gede sih, cuma buat Segini, berdua tuh banyak. segini. Seukuran segini lah. Ukuran berapa ya? 2 kali korek, 2 kali ukuran korek guys. Lembut lagi. Lembut. Mommy nambah berapa? 90 sama lilin. 90 sama lilin.
Iki. Notanya iki. Bukan ini juga notanya. Lebih kok kesel lebih. Ini notanya ceplok ternyata guys. Harganya adalah 40. Iya Pak. Sama lilinnya aja nih yang angka nih 3.500. Duh. Jadi total yang 43.500 dengan kue yang enak. Baru harganya. Nggak tahu notanya di mana tadi, apa di dalam kresek, nggak tahu juga. Ini gua kan. Duh, C20. Kalau anu ketepaan. Jadi pesan apa enggak sebutin di YouTube? Aku tuh jadi istriku tuh kemarin tuh guys tak ngenek nih guys. Mama aku kyo jane wis pesen mau kue tar mau. Ayo, aku iki teh njuko. Enggak, kamu bohong. Aku buka ya di sini. Jadi aku tuh sebenarnya nggak pesen. Oh kan enggak. Kamu tuh bohong. Aku emang nggak pesen, cuman apa ya? Di 99 Bakery ini dia tuh langsung nyediain ada di etalase yang sebelah kiri itu yang pesenan, untuk yang sebelah kanan itu yang nggak pesenan. Yang kue tar yang paling atas sendiri pun yang udah ready itu harganya tuh di bawah 80. Yang 75.000 itu cerinya 3, yang 60.000 cerinya 2, yang ini cerinya 1 yang 40.000. Ada lagi yang bawahnya 20.000. 25.000 yang bunder. Iya bener. Kecil banget kan, gitu. Nggak bisa ditulisin lagi tulisannya kecil kayak 20.000, 25.000-an. Gitu ya. Jadi aku yang beli yang 40.000 yang ada Oreo-nya, yang ada coklatnya, yang ada. Homey banget pokoknya. Yang ada cerinya, gitu. Ya begitulah guys kehidupan berumah tangga. Kadang ceritain dong kemarin ada apa? Mau diceritain semua. Jadi pas ya emang apa ya, kamu sendiri deh yang cerita Mom. Aku tuh cerita kayak biel. Pas pernikahan dulu tahun pertama ya ada aja sih halangan dan rintangannya dan ujiannya. Kalau aku suruh cerita ya gini aja, intinya tuh hidup kan pasti ada masalah, kan tergantung kitanya yang harus ngadepin masalah itu seperti apa gitu loh. Entah itu kita harus apa di status di WA terus sambat-sambat gak jelas, gak usah guys. Yang penting ini saya yang penting ini lakukan apa yang kamu sukai dan sukai apa yang kamu lakukan gitu. Serta cintai yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai. Jadi tidak ada paksaan dari pihak mana. Begitu guys. Sama seperti halnya setelah nikah ya, kehidupan setelah nikah itu nggak sesulit yang dibayangkan dan juga nggak segampang yang dibayangkan juga sih. Awal nikah aku tuh bingung mau hidup di mana, mau kerja yang lebih baik ini juga nyarinya susah gitu. Jadi aku pertama pas baru nikah dulu aku ngekos karena istriku masih kuliah di UNED. Aku tuh sama istriku ngekos di mana cenderungnya Pak Endo. Iya, di kos-kosannya tuh tingkat di depannya UNED itu Universitas Jember. Nah, itu pas bulan apa? Habis nikah kok. Bulan Januari nggak sih? Iya. 2 bulan apa ya? 2 bulan doang. 2 bulan, habis itu disuruh tinggal di rumah kakek ya. Kebetulan kakek pada saat itu di rumah kan sendirian, jadi aku sama istriku memutuskan untuk pindah ke sana atas kemauan orang tuaku gitu. Tapi lama kelamaan setelah aku tinggal di sana ternyata bertahan 1 bulan ya. Enggak, 3 bulan. Iya. Iya. Pokok terakhir itu pas puasa
Terus karena aku nggak tega lihat istriku tak tinggal sendiri, ya aku kan kerja di Jember. Terus istriku tak tinggal sendiri sama kakekku. Dan aku nggak bisa kemana-mana. Jauh dari mana-mana juga, nyaman namanya di desa ya kan. Jadi aku memutuskan untuk pindah ke kota lagi, ngekos dulu kan saat itu di Roxy. Jadi aku memutuskan untuk ngekos di Roxy pada saat itu. Nah pada saat di Roxy ini aku memutuskan juga sama istriku, ayo yang kita mau nyari kontrakan atau kita beli rumah KPR seperti itu ya, namanya kedesak kan ya, kedesak. Dan juga ekonomi lagi nggak nentu kan pada saat itu kan, fluktuatif ya, pokok mangan ngono ya wis, pokok mangan pokoknya sembayar kos ngono ya wis. Pada saat itu jadi kami memutuskan untuk ngambil KPR, rumah subsidi gitu, dengan cicilannya 957.000 per bulan di PTN. Yang gading sama tabungannya jadi 9, bukan tabungan ini telur 975 tuh ya. 975 ribuan per bulan selama 20 tahun guys. Ya mau gimana lagi ya, timbang kontrak sih kalau menurut kita lebih memilih KPR seperti itu. Soalnya kita ya memutuskan untuk ya nggak bakalan pindah-pindah terus kan, kita namanya juga udah punya rumah ya, mau nggak mau kita hidup di situ ya udah gitu. Karena kalau kita pindah-pindah, mungkin dulu kita pernah hidup pindah-pindah itu apa karena kita pindah-pindah terus rezeki kita itu nggak cepet turunnya gitu loh, kita sampai nyimpulin kayak gitu. Kata Uti juga gitu. Ya dikasih masukan pas waktu itu kan. Aduh. Dulu kita kayak ekonominya kayak gimana gitu. Tapi bisa loh nikah. Jadi buat teman-teman yang mau nikah itu jangan khawatir soal rezeki sih ya. Percaya. Ya benar. Yang penting niat, percaya gitu aja, diusahain. Ya kalau pasrah aja ya nggak bakalan nggak bakalan datang, namanya rezeki ya harus diusahain gitu. Nggak melulu harus ikut orang, ikut kerja ini nggak melulu kayak gitu. Kamu buka usaha pun kalau kamu nekunin usahamu, insya Allah pasti akan ada hasilnya guys. Kalau ya udah punya anak, rezekinya tambah. Nah kemarin itu sebelum Binar lahir itu kayak sampai mangan sampai aku sama istriku tuh pas aku pulang ke rumah mertuaku ya di Situbondo kan, di sana ikan murah, jadi aku memutuskan untuk nyetok ikan asin, tahu nggak sih, sampai 1 kotak dibawain sama mertuaku ya buat nyetok. Jadi tiap minggu makanannya itu iwa asin, iwa pindang, padahal istriku lagi hamil guys. Tapi kalau soal susu nggak akan telat guys, banyak susu. Iya, pasti ada asupan bergizi itu, pasti ada buat istri guys, seperti itu. Apa lagi ya yang kelihatannya ekonomi itu sih ya. Pas Binar lahir juga kok kita dulu bisnis sebelum Binar lahir tuh ya udah aja gitu. Iya. Binar lahir kok makin banyak ini satu akhirnya kenalan dari teman yang sebelumnya datang gitu terus. Bisnisnya apa mbak? Joki. Bisnisnya joki skripsi guys. Jadi ya bukan cuma joki skripsi gitu ya, ada jasa lainnya juga seperti kayak desain atau apapun, tugas apapun bisa bantu kita. Les sekalipun kita terima, kayak bimbingan belajar kayak gitu tetap kita terima guys. Lagi kayak bikin media promosi di sosial media gitu, desain apapun itu tetap kita terima. Ya pertamanya itu kita dari mulut ke mulut sih ya, gak mematok harus kita bikin sosial media aja, masih baru kan kita, sosial medianya juga masih baru, pengikutnya malah inseknya malah sedikit banget kan. Kita malah mainnya WA aja sama dari mulut ke mulut selama ini. Yo ngandelin teman. Ngandelin teman juga gitu. Nah. Ini ngambil lagi. Aku sambil makan ya guys ya.
Dan sebenarnya nggak sedikit juga yang kayak emang iya sih kok anak lek Jawa niku si kon pinter berarti ya nganu jogging. Bisa Jawa tuh. Iya, terus habis itu apa ada juga yang Mbak aku nggak ngelunasin dulu ya soalnya kan kita belum kenal gitu. Itu sebenarnya sakit hati, misalnya kayak kita tuh ngerjainnya yang bener-bener terus nggak kopas, dan aku juga tahu karena aku juga kuliah gitu. Maksudnya kayak ya niat kita kan bantuin gitu ya apa caranya biar mereka juga cepat lulus. Terus kan kebanyakan juga mereka yang minta tolong ke kita tuh yang udah kerja, jadi kerja di rumah sakit bisa mungkin tuh udah punya jabatan nggak ganggu sama kerjaannya. Cuman ya ada aja sebenarnya ya nggak masalah ya, kita juga nggak bisa nyalahin orang mau takut atau nggak percaya juga gitu ya, dengan dilihat kan nanti hasilnya gitu. Yang penting tak kerjain benar, nanti kalaupun nggak ada revisi kan berarti dia mikirnya oh iya berarti kerjainnya benar ya. Iya, kapan itu sempat emang kamu sepintar itu bisa ngerjain skripsinya orang. Apalagi kan aku fakultas kesehatan, suamiku administrasi, sedangkan kita nerimanya semua jurusan. Itu juga kayak pakai tim gitu, gak mungkin mikir dewe gitu kayak apa sih gitu loh. Tapi ternyata setelah mereka ngomong gitu ada juga yang langsung buka jasa yang sama gitu. Ya maksudku ngapain julid kalau ujung-ujungnya kamu juga gitu. Ujung-ujungnya latah. Iya. Ya usaha sama ya gak apa-apa, bahkan bisa buat kolaborasi kayak gitu kan. Misalnya aku mau buka jasa jogging juga, lihat kamu buka jasa jogging, aku mau buka jasa jogging juga. Kalau ada garapan, aku nggak bisa garap, kan bisa dilempar ke kamu kan. Nanti aku juga ngambil persenan. Udah selesai jadi bisnis kan ya. Kalau jasa kan simpel, kecuali ada barangnya, lebih sulit atur apa namanya, bagi hasilnya tuh lebih sulit kalau barang. Kalau menurutku sih sulitnya tuh kan barang dari kamu, barang dari kamu dilempar ke aku. Ya aku nih kan juga nggak tahu mau laku apa enggak. Aku nggak laku mau dikembalikan ke kamu lagi, otomatis rugi. Kalau jasa kan nggak ada. Jasa misalkan kamu garapin ke aku nggak bisa tak kembaliin lagi ke kamu, kan nggak ada yang rugi kan gitu. Ya seperti itulah guys dunia perjasaan dunia. Pas kita itu nikah coklatnya enak. Apa aku kalau makan coklat mesti enak ya? Jadi kalau makan krim nggak bisa banyak-banyak. Iya krim ya. Kalau coklatnya enggak. Tapi rotinya enak sih. Aku mau ngomong apa jasa? Jasa. Enggak. Oh, setelah kita nikah, terus langsung dikasih rezeki itu juga ada yang julid kayak kok cepet? Karena kita kan nikah siri gitu loh. Apa gara-gara gitu. Apa hamil terus nikah siri terus ini itu tuh banyak banget, nggak sedikit gitu. Padahal yang niatnya nggak gitu. Namanya HPL kan pas itu, kalau HPL itu emang seminggu sebelum hubungan itu udah dihitung HPL kan. Seminggu sebelum menstruasi. Oh iya deh. Sebelum hubungan. Iya. Enggak hubungan. Aku kurang tahu bedanya ini. Seminggu sebelum menstruasi. Pas hubungan itu. Iya ya. Kan HPL dihitung terakhir menstruasi lah. Ditambah seminggu apa 2 minggu maksudnya? Seminggu. Jadi tanggal HPL itu dihitung terakhir menstruasi ditambah seminggu, seperti itu. Menurut bidanku sih, nggak tahu kalau di luar sana ya, tapi bidan yang lain gitu. Ya mestinya ya sama sih. Ya jadi. Nah kalau sama dokterku aja kacanya berapa? Berapa hari doang? Apa namanya deh? Jadi kita nikah setahun nih 12 bulan, anaknya udah 3 bulan. 9 bulan hamil, 3 bulan dia sekarang. Yaudah. Pas banget. Ya pas banget guys. Nah udah bertiga. Bisa buat ide ya, ide buat teman-teman yang mau nikah tapi masih kehalang biaya lah, kehalang alasan ini itulah. Kalau restu gimana? Yang penting udah direstuin aja. Kalau aku dulu ceritanya, cerita mana?
Jadi dulu sebetulnya tuh udah ngerestuin ya, mertua aku tuh udah banget ngerestuin aku, cuman kenapa kok mau nikah cepet-cepet gitu kan, sampai aku mutusin aku mau si Rani mau tak siri dulu gitu, ya gitu. Nah penilaiannya si mamanya Rani itu beda sama ayahnya. Kalau ayahnya tuh iya nak, bagus kamu nak, ayo dah nak, kapan gitu ayahnya Rani. Kalau si mamanya Rani tak bilangin segala macam itu tetap kekeh. Nanti apa katanya orang, kalau kalian kan baru aja kenal, nikah langsung berapa aja, bulan itu kita ya, 6 bulanan ya, 6 bulanan baru kenal kok langsung nikah, ada apa kan gitu. Namanya udah cocok kan ya. Apalagi utiku sendiri tuh pernah bilang kalau nanti jodohmu ada tai lalatnya di sini. Aku sampai kelihatin gini, mana kan nggak kelihatan guys kalau di wajahnya ya guys. Ternyata itu guys beneran sama sih, ada tai lalatnya gitu ya. Percaya nggak percaya sama ya, utiku pas sih. Video call itu kelihatan. Loh. Enggak. Aku tanya ke kamu Bian pas Instagram itu loh. Terus Mana yang tai lalat? enggak. Lihat deh. Kamu kirim foto, mau kirim foto sing elek, terus dihapus. Terus dikirim mana sing apik, guys? Ini loh fotoku, Bri. Digolek sing paling cantik. Bye. Di bulan Rajab dan Anaknya sudah tidur. Ngantuk. Dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Krimnya nggak kuat. Aku juga. Enak. Ya lanjut nanti lagi ya guys makannya ya guys. Kita lanjut bincang-bincang dulu sampai 1 jam ya. Oke. Oh mama. Alhamdulillah. Mama masih. Kita lagi habis aja. Apa? Mouse. Keren. Tidur. Halo guys, subscribe guys. Sebenarnya ngejalanin hidup bertiga tuh enak banget. Jadi tanpa ada campur tangan orang tua lo ya. Jadi orang tuaku sama orang tuanya Rani. Apalagi orang tuaku kan kerja, dua-duanya kerja. Jadi tidak bisa ke sini kan. Pas ada cerita nih pas mau melahirkan nih, Rani kan lahirannya sesar. Iya. Si Binar nih lahirannya sesar di rumah sakit Kaliwates ini. Jadi pas saat itu nggak tahu kenapa kok moro-moro mamanya Rani atau mertuaku itu datang buat nemenin. Dan padahal sebelumnya tuh mama nggak bisa datang karena bilangnya tuh nggak bisa sakit. datang ya, sampai nangis gitulah. Soalnya ayah Rani atau mertuaku yang laki-laki tuh lagi sakit, habis sakit selama seminggu di rumah sakit gitu kan. Sempat pulang juga kan kita pas saat itu kan, pas hamil 9 bulan itu aku motoran, bener-bener motoran ke Situbondo tapi sama aku dimarahin dulu sama kamu, ngapain, udah nanti aja. Ya itu kan khawatir guys mau lahiran, takutnya itu ada apa-apa di jalan gitu kan. Ya gitu deh, kayak gitu deh. Terus mamanya Rani tuh di sini di Jember itu dari rumah sakit selesai lahiran besoknya kan pulang ke rumah. Habis di rumah itu cuman sehari ya mama ya di sini. Habis aku ngurusin segala macem kayak akte gitu aku selesai, mamaku pulang. Ya hitungannya mamanya Rani itu cuma nemenin kita tuh 2 hari aja di sini. Untuk mandikan bayi segala macam itu aku sama Rani guys. Jadi jangan khawatir nggak bisa mandiin bayi ya. Konsul aja, sering-sering konsul sama dokter sama bidannya. Banyak kok di teman-teman TikTok masing-masing. Di Instagram, Instagram. Yang penting anaknya nyaman, terus dia pokoknya anaknya merasa nyaman, orang tuanya nyaman juga, nggak ada happy gitu, nggak ada masalah. Ini saran dari bu bidanku ya waktu itu ya. Pokoknya nyaman, dibikin nyaman aja. Pokoknya nyaman, sama-sama nyaman. Ya udah. Kalau dia nggak nangis berarti nyaman gitu. Pernah dulu pertama kali nangis ternyata kepanasan airnya gitu. Ternyata kurang banyak kita. Bajunya kepanasan deh. Tapi menurut kita udah hangat. Iya, Tapi dia kayak nangis. hangat, kayak bikin teh gitu loh kan waktu itu.
Tapi menurut dia tuh panas banget mungkin, jadi udah ditambahin air lagi. Ya sambil belajar lah. Ya namanya pertama kan masih kaku ya. Learning by doing. Mau belajar pun ke anaknya siapa kan nggak mungkin. Jadi karena ini anak kita sendiri, jadi justru itu kita harus tahu gimana caranya untuk besarin anak kita. Karena namanya anak kecil ya, itu harus banyak perhatian banget dari orang tuanya, baik itu dari maminya, dari dedinya, seperti itu. Sampai dia umur berapa waktu itu? 14 tahun kan ya kalau nggak salah. Saya dokter itu harus dikawal betul sampai 14 tahun. Biar nanti pas dia udah besar, udah dewasa gitu, dia tuh bisa bisa enak gitu nentuin. Karena udah dididik. Iya, pondasinya udah kuat. Istilahnya kalau rumah itu udah pondasinya tuh udah kuat gitu ya guys. Jadi untuk orang tua itu nggak cuman sibuk nyari uang toh. Ada kalanya orang tua tuh ya wajib, yang paling wajib buat orang tua ke anaknya itu ya mendidik dia dari dia kecil sampai dia istilahnya balik ya kalau dalam Islam kan, sampai balik, habis balik ya udah. Dia ini tanpa lihat dia cowok atau cewek sama aja. Iya. Apalagi cewek kan harus lebih ekstra kan kayaknya. Anakku cowok guys, namanya Binar Mandalika Pradipta. Namaku Brian Surenada Pradipta. Ya ngambil namaku lah belakangnya Pradipta. Kalau binarnya dari kita berdua, Rani. Kalau binarnya Brian dan Rani. Jadi anaknya Brian dan Rani. Mandalika itu ayahku. Dari ayahnya Rani pas saat itu kan masuk rumah sakit itu pesan ya, namanya orang tua berpesan kalau nitip nama anak ini Mandalika ya, anak-anaknya kamu nanti kalau lahir laki-laki dinamain Mandalika ya, udah gitu kan. Ya aku langsung setuju sih, kalau akunya sendiri sih langsung setuju ya, karena aku kan anak touring gitu kan. Touring, cuman kan aku mikirnya kenapa Mandalika? Terus aku cari-cari kan. Sebenarnya Mandalika itu namanya ratu sih di Lombok kan. Mertuaku tuh asli Lombok guys. Jadi istriku tuh masih ada darah Lomboknya ya, meskipun tercampur dengan darah-darah Madura gitu kan. Tapi gak ketok kayak Madura guys, tenan nih gitu. Aku lihat Rani tuh kayak pertama nih kayak sopan, terus kayak Jawa. Kamu sekarang gak sopan deh. Enggak loh. Pertama kenal kamu. Iya. Padahal dia tuh guys, kalau kalian tahu tuh dia tuh teman SMA aku, tahu nggak sih? Nggak usah dilanjut. Nggak dilanjut. Dia tuh sering main ke kelasku dulu guys. Minjem buku apa gimana gitu. Lupa aku sih, soalnya udah SMA kan. SMA itu berapa tahun yang lalu? 7. Tahun 2024. 2016. 2013 ya. 13 berapa ya? 11 tahun yang lalu. Kurangi 3 ya, 11 tahun yang lalu. 11 yang tahun ya. 11 tahunnya. Yang aku ingat dari dia tuh cuma helmnya guys. Sampai sekarang helm kita putih, pakai. Belakangnya ada gambar tweetinya. Helmnya. Ya. Karena helm kita hilang waktu touring. Jadi aku pakai helmku yang SMA. Iya, Balik lagi lah helm. Nyari di gudang waktu itu pas di situ Bondo, tanya ke ayah. Gimana? Ya helmnya Rani pas dulu itu sih ada. Tenang guys. Walah iki toh helm saya tak tahu guys. Maaf ya agak sedikit bahasa Jawa agak campuran soalnya nyamanku seperti ini guys. Gitu. Sudah lah. Seru guys, nikah itu seru banget. Ayo nikah. Ngajak siapa? Maksudnya tuh buat teman-teman yang belum nikah itu biar disegerakan menikah gitu. Doaku sih biar kalian cepat nikah gitu kan, biar bisa menjalani hari-hari bersama gitu. Enak banget kan, tidur ada yang tidurin. Tidur ada yang tidurin gak sih? Tidur ada yang barengin, bangun ada yang dilihat gitu kan. Ini gak usah lihat HP guys. Sampai saat ini pun HP ku tak jual guys. Aku cuma megang satu HP, HP-nya istriku doang.
Alasannya tuh kalau aku tanya kenapa Dad, udah aku mau aku beliin, sering banget aku bilang, Dad ini ada mau nggak, Dad ini ada mau nggak, Daddy mau apa, aku gitu. PC itu udah beli PC aku guys. Ya, aku daripada beli HP mending upgrade ke PC kan, enggak sih? Alasannya tuh enak. Aku lo megang HP mau ngechat siapa, orang biasa ngechat kamu, udah lihat kamu tiap hari ngapain gitu alasannya. Keluar juga cuman depan, bisa aja. Dan mesti berdua gitu. Kemana berdua? Bertiga sekarang malah. Nah, keluar bertiga sama bayi itu juga jadi kenapa kok bayinya diajak keluar segala macam ya? Ayo, sana aku disuruh jaga rumah. Soalnya kita kan hidupnya cuma bertiga guys. Enak loh guys, hidup bertiga nggak sama orang tua tuh enak banget. Ya bukan berarti nggak suka sama orang tua. Bukan berarti nggak suka sama orang tua. Cuman gimana caranya anak itu tuh nanti yang inget tuh, wah dulu aku sama mami Dedi gini. Bukan soalnya, aku dulu sama Uti gini, bukan gitu yang. Soalnya pengalamanku sendiri sih guys, aku tuh aku anu banget ya apa jenisnya. Aku atur banget itu anakku ojo sampai kayak aku gitu biasanya. Yo pengenku gitu. Pengenku tuh anakku tuh kalau bisa ya sebisa mungkin jangan sama kayak hidupku dulu yang dimana pas aku kecil dulu orang tuaku dua-duanya tuh kerja dan aku tuh dititipin ke rumah mbah atau nenek, rumah nenekku. Aku ikut nenekku mulai kecil gitu. Jadi aku ke nenek sama kakekku nggak ada manggil nenek sama kakek atau mbah gitu, nggak ada. Aku manggilnya bapak sama ibu. Sampai sekarang aku manggilnya mbahku tuh ibu dan bapak gitu. Soalnya aku dari kecil yang aku ingat itu mereka. Bahkan aku tidur pun pas kecil itu, pas TK itu, sampai TK pun masih dikelonin sama nenek sama kakekku guys. Kalau nggak dikelonin mereka tuh aku nggak bisa tidur kalanya dulu gitu. Dan masih kecil juga jarang ketemu mama. Jarang banget ketemu mamaku guys. Soalnya mamaku kan kerjanya di beda kota. Ketemu pun jarang banget gitu. Jadi kita pengennya ya pacarannya Binar itu punya banyak waktu sama aku sama dedinya gitu. Balik lagi yang aku tekanin tadi kan sampai 14 tahun itu harus kita sendiri yang didik sebagai orang tua gitu. Iya. Emang lebih baiknya seperti itu. Even orang mau ngomong gimana juga prinsip kita tetap gitu ya, maunya bertiga aja gitu. Dan alhamdulillahnya mamaku juga dari dulu tuh sebenarnya udah nanti kalau kamu udah punya suami jangan tinggal sama mama sama ayah. Bukan mama ngusir, tapi mama memang ya gimana ya, emang jangan sampai deh pokoknya kamu tinggal sama mertua atau sama siapa gitu. Sebenarnya dulu waktu tinggal sama mbahnya Brian tuh juga aku rada ini sih berselisih paham sama mama. Aku nggak ini aja ngekos aja sampai kamu dapat rumah gitu ya. Aku bilang gini sampai akhirnya mama aku bisa ngerti gitu. Tapi ternyata kita juga nggak bisa lama-lama di situ. Jadi ya harus punya rumah sendiri. Ya ada alasan sendiri lah ya kenapa. Iya. Namanya kan orang tua aku tuh broken home guys. Iya broken home istilahnya. Jadi yang aku bilang aku tinggal di rumah kakek itu rumah kakek dari ayahku. Mana ayahku tuh udah nikah lagi. Iya. Jadi ya banyak sedikit banyaknya tuh pasti ada crashnya kan. Iya, anak yang udah nggak sekata istilahnya kan. Gitu. Tapi ya udah aja sih. Semua udah berjalan. Dan dulu kita sempat disepelekan itu nggak sih itu koma sih namanya. Bisa duit gitu. Ya sebenarnya waktu itu juga kita nggak ada bayangan ya bisa langsung punya rumah cepat gitu. Aku sih bilangnya cepat ya karena waktu itu ya kayak tadi yang udah diceritain, keuangan nggak stabil, tabungan aja nggak ada, terus makan aja kayak gitu, terus kayak punya rumah itu sebuah cita-cita yang besar. Nikah pun kita tuh baru resepsinya tuh pas setelah hari raya. Lalu nikahnya udah Januari dan itu udah hamil. Udah hamil berapa bulan? 4 atau 3 gitu. Gitu. Mau nikah siri, makanya aku langsung nikah siri itu juga lucu. Mungkin ada di videoku di short yang paling ya, yang pas nikah siri itu. Jadi aku pertama itu tunangan, terus
aku bilang segala macam buat minta Rani, ya apa caranya aku harus bisa dapetin Rani, harus bisa nikah siri. Itu alasannya tuh juga karena biaya guys, kembali lagi ke biaya. Buat apa aku datang sana bawa apa namanya, bawa jajan banyak, bawa banyak banget banyak, beras, terus segala macam wes, pokoknya wes. Kan di sana kan adatnya masih pakai adat Madura gak sih, kebanyakan tuh ada Jawa Madura kan hampir sama kan. Jadi tuh ya wis jor-joran wis gawa sembuaran. Sampai aku kayak bawa sekampung gitu guys, yang dua mobil. Dan apa, gang ke rumah Rani ini kan nggak terlalu lebar, jadi kayak rame banget gitu. kayak ada apa gitu kan. Itu pas tunangan guys, pas tunangan. Terus setengah jam ya, habis tunangan selesai, terus makan-makan kita kan, habis makan-makan, terus bincang-bincang lagi sebentar, terus tak tembak guys. Kalau gini, aku pas itu bilangnya, kalau pegangan tangan kayak gini nih, berarti nggak dosa ya Pak Rani, tak gonceng ke sana kemari. Kalau kita ini udah selesai tunangan tadi nih, berarti nggak ada dosa ya. Nenek Mbak Ustadznya langsung. Aku nembak Ustadznya guys. Jadi katanya Pak Ustadznya, ya tetap dosa sih Mas kalau menurut Islam. Ya makanya itu Pak, monggo kalau mau dilakukan pernikahan secara siri sekarang. Saya siap Pak. Katanya Ustadznya, gimana Bu? Gimana Pak? Yo. Tanya ke mertuaku guys, gimana Pak? Apa boleh seperti itu? Kalau saya manut mamanya Rani gimana? Takon lah dek mama Rani ke mamanya Rani tuh bilangnya, ya saya manut ayahnya Rani aja. Dibalik nonton deh ayah. Terus disauti sama utiku waktu itu ya. Ya apa sih kok anaknya dibuat mainan gitu guys. Karena mungkin sama-sama bingung. Ya, terus dari ayahnya Rani tanya lagi kembali ke Rani. Itu kamu bilang ya kalau ayah sama mama setuju, serak sama Brian ya Rani iya gitu. Terus ada yang nangis, ada yang iyalah nangis kate gitu. Terus, jadi sebentar dong di jari kiri langsung pindah ke kanan. Terus aku ingat, aku pura-pura iya mau nangis. Kok nangis? Enggak mau nangis sih, kayak terharu saya gitu. Jadi semua yang udah dilakuin tuh walaupun pedih gitu ya, sampai sekarang di titik sekarang tuh kayak jadi guyonan kadang gitu kita kalau cerita yang sedih-sedih tuh. Tapi sebenarnya pas dialamin dulu kayak sengsara gitu. Saya wis tahu, wis ngono tok guys intine guys. Misalkan nih ada kemarin aja pas anniversary wedding kita yang kan kemarin tanggal 29 Januari kan. Iya. Karena aku nikahnya 29 Januari 2023. Kemarin kan 29 Januari 2024, berarti udah genap 1 tahun kan kita nikah. Pagi guys, subuh itu aku terkena apa ya, mengalami musibah, ada maling guys. Jadi di depan rumahku tuh ada maling gitu. Ya bukan di depan rumahku sih, di rumahku, tapi malingnya tuh ada di depan pintu pas, dan aku tuh tidur di dalam rumah kan, di sini. Iya, masa di luar rumah. Maksudnya itu di dalam rumah tuh di ruang tamu gitu. Jadi ya otomatis aku denger lah ada maling di depan kan, aku langsung keluar, aku teriak-teriak maling. Terus malingnya gak nggak bisa kekejar gitu kan. Soalnya aku sendiri. Aku digambar sama nge-freeze ya iyalah. Suamiku kok teriak-teriak aku gitu. Terus aku langsung berdiri di depan pintu, tapi aku lihat dulu ke dapur sama ke kamar yang lain. Kok gak ada apa-apa, alhamdulillah. Langsung di depan pintu aku teriak-teriak, udah gitu, karena aku takut. Namanya orang nggak pernah ketemu maling ya, terus ada maling kayak yo refleks lah, aku nggak kepikiran ngambil bawa batu apa? lah, ngambil apa, pisau lah, Tangan apa, tongkat lah, tangan kosong, aku langsung ngejar. Dan aku masih papasan di sini sama malingnya, di depan rumah itu papasan aku sama malingnya, terus langsung lihat-lihatan tuh kayak nge-freeze gitu kan. Namanya podo kaget kan, sopo ya kan. Langsung aku woi maling. Terus keluar semua orang-orang. Udah subuh ya? Udah subuh. Kalau pengen tahu full kronologinya bisa dilihat di Facebook ya, aku catat di Facebook. Jadi ini sih apa poinnya, nggak melulu maling itu mesti malam. Jadi kapanpun kalian tetap udah hati-hati gitu.
Yo, aku ceroboh juga sih parkir motor di depan ya. Iya, karena pengalaman kita ya baik-baik aja gitu, saya nggak ada apa-apa. Jadi ya malam itu mikirnya juga nggak mungkin ada apa-apa lah, orang besok pagi juga keluar nggak apa taruh depan gitu. Aku mikir kan di sini kan lingkup perumahan Kodam Ya, kan. Perumahan Kodam Brawijaya gitu kan. Akses masuknya tuh lewat perumahan Kodam Brawijaya. Iya, tapi ternyata masih ya nggak aman ya. Kembali lagi ke poin itu tadi, kehilangan adalah tanggung jawab pribadi seperti itu. Dimanapun hidup dimanapun nggak bisa nyalain siapa-siapa. Kalau kehilangan ya tanggung jawab pribadi gitu. Iya, berarti hikmahnya kita harus lebih hati-hati gitu, jangan harus sembarangan gitu. Itulah pokoknya, nggak usah mikir gimana-gimana, mikir malingnya nanti kesini lagi nggak ya, nggak ya gitu. Ya kita tutup aja akses yang bikin dia masuk ke sini, apa yang bikin dia tertarik itu ditaruh aja di dalam rumah gitu. Pokoknya jangan mancing lagi gitu. Kita seharian kemarin kayak trauma gitu ya. Iya, jadi di dalam rumah aja ya kita dengar suara dikit tuh kayak apa gitu. Terus, aku sih kayak trauma gitu namanya. Iya, khawatir banget. Apalagi, terus katanya tetangga kemarin kan kayak kata tetanggaku, kamu kok berani yuk jenenge rumah didatengin maling, mosok ate delik guys aku guys. Masa mau diem di dalam rumah? Mau diem di dalam rumah yang sampai dia pergi kan keluar langsung bengok, aku tak kejar gak tuh yuk, aku aja gak mikir kalau bakalan banyak orang yang keluar gitu kan. Dan ternyata tetanggaku yang di depan situ tuh kedengaran banget. Jadi suamiku teriak-teriak tuh banter banget. Sebenarnya yang kemalingan tuh rumah belakang dulu kan. Rumah belakang kemalingan, cuman motornya nggak bisa hidup, jadi ditaruh di rumah pojokan gitu guys. Jadi kata orang-orang daripada dia gak bawa apa-apa, lihat motor suamiku kok jadi ini, mungkin dicoba. Iya, jadi motor suamiku juga dirusak juga sih kontaknya, sempat dirusak kontaknya. Terus aku kebangun langsung kaget itu, sama-sama kaget sih. Tapi kamu kagetnya dari buka pintu? Iya, pas ngutek-ngutek pintu, nggak tahu ngutek-ngutek pintu nganu apa sih, kok kelotak-kelotak gitu, aku langsung otomatis keluar. Bukan pas gini? Enggak. Kalau kedengarannya tuh kayak kerotok gitu, kayak mami buka pintu tuh. Mulai bilang aku. Kalau jam 3 tuh sebenarnya udah tak bangunin deh. Aku tuh ngerjain. Biasanya aku tuh nggak tidur emang kalau malam tuh ngerjakan apa-apa tuh kita mesti malam sih. Aku ngerjain jokian sampai jam 3. Terus aku bilang, karena dia nemenin aku kan. Terus aku bilang, Dad, aku udah selesai garap, ayo tidur kamar aja. Binar sendirian aku gitu. Terus, ya Mam, saya subuhan aja marinin, langsung balik kamar. Berhubung anakku nangis, ya udah aku tak ke kamar dulu gitu. Ternyata aku kesirap. Terus itu pas suamiku bengok, aku langsung bangun. Naudzubillah ya Allah. Semoga malingnya dikasih hidayah. Dan hidayah. Iya. Jadi istri yang kayak gitu deh. Semoga nggak terjadi apa-apa lagi. Ya alhamdulillahnya suamiku nggak kenapa-kenapa, karena aku takutnya bawa teman atau bawa senjata tajam, itu yang nggak mau sih sebenarnya. Aku udah gak kepikiran guys, pas itu baru kepikirannya itu pas udah selesai ngejar maling, nih malingnya nggak kekejar, aku kok begini, aku pas gitu kayak ngapain gitu. Rasanya tuh kayak habis kecelakaan mungkin bagian kecelakaan tahu gitu. Ya kayak gak sadar gitu moro-moro, aku kok udah di sini gitu. Udah rame orang. Kata istriku aja aku bengok-bengok itu sampai gini-gini tuh, sampai nunduk-nunduk. Iya, pasti kayak kalian mau teriak ngumpulin tenaga sampai kayak bungkuk-bungkuk gitu guys. Aku kayak gak sadar tuh, masa aku teriak takar kayak ngono gitu. Iya. Jadi Binar sama Momi di jero kamar, di dalam kamar. Tapi anakku tuh emang bangun. Beberapa hari ini tuh dia subuh mesti bangun banget. Biasanya tuh jam-jam 6 gitu dia bangun. Tapi kalau sekarang itu kok tumben anak ini kadang subuh udah melek gitu. Ternyata kalau tak ceritain ke mamaku atau ke utinya Brian tuh kayaknya tuh pertanda gitu. Jadi mulai sekarang kalau anakmu bangun jam-jam segitu tuh kamu bangun juga gitu, karena takutnya ada apa-apa. Ya bukan ngomongin jelek, bukan, cuman takut aja gitu. Soalnya anak kecil kan peka gitu.
Oh. Ini guys, aku bawa. Jadi setelah aku bongkar motor guys, kan motorku udah kekancing, nggak bisa kebuka. Jadi kontaknya tuh rusak guys nih guys. Penampakan kontaknya bisa dilihat di videoku yang nanti ya. Nanti setelah video ini upload, aku akan upload full caranya tutorial bongkar motornya yang kena. Motornya apa? CB150X Adventure Indonesia. Yeah. Oh ini. Oh, aku baru lihat ini Det. Apa? Ini dirangap gini berarti. Nggak tahu, ini loh alatnya aja ini masih di dalam motor kan kemarin nih, alat yang buat apa? Ini udah aku bakar ya katanya Utiku, apa? Kan Utiku masih memegang teguh adat dan istiadat guys. Jadi ini habis dibakar. Mohon maaf pakai menyan ya istilahnya ya, kalau orang Jawa atau orang Madura gitu ya. Jadi ini alatnya guys, ini alatnya yang buat apa? Buat itu tuh buat ngerusak kontak itu masih ada di dalam motorku, mungkin ketinggalan atau gimana gitu ya, atau mungkin udah kepalang ke gap ya. Mereknya Tekiro guys. Gak butuh. itu bisa diginin kata Dedi kan tadi waktu ayah aku tanya iya. mau ditipisin lagi kan. Iya. Ya kalau dipikir tuh kayak dirusak gitu. Nah ini bogang gini ya aku, Dedi? Enggak, ini enggak ada yang nganu. Dari malingnya gini dah. Aku cuma buka ininya, bautnya aja kemarin. Jadi satu set kontak tuh tak buka sama aku. Jadi motorku tuh ini pakai kunci atasnya rahasia. kan, Det? Gini tuh kontaknya Iya, masuk. kan ada covernya atas. Jadi ketutup cover ini masih. Jadi yang rusak dalamnya. Kalau covernya nggak ada rusak sama sekali guys. Soalnya dari obeng ini langsung masuk gitu. Udahlah, nggak usah dipikir, penting. Udahlah, biar aja sebelum. Kayaknya masih bisa sih. Cuman aku takut cetak-cetek moro-moro kayak sama aku guys. Cari aman diganti aja. Ini aman lah. Sebagai pengalaman aja ya dari kita, biar jadi ide atau manfaat buat teman-teman semua. Yang bagus bisa kalian ambil, yang jelek ya buat pelajaran aja ya. Itu. Jadi jangan takut-takut guys. Katanya orang Jawa tuh ada istilah yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani, seperti itu guys. Apa artinya? Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Gimana sih? Iya emang gitu. Maksudnya aku tuh artinya kok maksudnya apa? Jadi ketika kita udah merasa berani melakukan apapun itu, intinya tuh melakukan kebaikan apapun itu, kayak misal kita kerja di rumah membuka usaha misalnya. Tapi kita kalau takut-takut, ya mending nggak usah buka sekalian gitu loh guys. Iya, takutnya malas di tengah jalan gitu loh. Iya. Kasihan pelanggannya. Iya. Usaha apapun kalau fokus, insya Allah rezeki itu akan datang dengan sendirinya, seperti itu guys. Jangan takut nggak payu. Iya, jangan takut nggak payu katanya. Jangan takut nggak payu kata Mami. Anakku udah tidur guys. Kenapa? Nanti aja sayang. Nanti aja. Mau potong buku katanya. Terus nanti aja mau sore ya. Atau besok. Ini sama Dedi sini. Tayang. Ini saya. Ya, aku juga gitu guys. Apa kayak mandiin bayi, terus apa megang bayi gini aja kayak jadi bahan perbincangan sama banyak orang, istilahnya tetangga seperti itu. Lagi ibu-ibu. Tapi anaknya halo guys, loh siapa itu halo guys, subscribe ya guys, like, comment, bagikan ya guys, subscribe yang penting. Subscribe guys. Ayo guys, gak pengen kayak gini ya boneka ini maunya nggak kesini. Apa jenenge? Keselamatan. Dia nge-freeze baru bangun tidur. Gak 100%. Ya diciumin aja sama aku tiap hari guys. Ini kayak kata orang tuh, Brian Paul rupane. Iya. Cen.
lahir Rian banget. Aku cuma Nah. Tim Daddy. Wah, tim Daddy. Tim Daddy. Ngomong apa lagi, Bu? Apa ya? oh ya. Namanya orang tua tuh pasti ngasih yang terbaik buat anaknya. Kayak kemarin tuh kita ada apa terus ditanyain. Kapan hari juga kita ada masalah itu kita mesti diteleponkan sama orang tua. Kenapa Ran kok gak tahu telepon mama? Jadi yang namanya orang tua dimanapun meskipun kita jauh sama orang tua tuh tetap khawatir guys sama kita. Karena sedewasa apapun kita di mata orang tua tuh masih anak kecil gitu. Jadi menurut mereka tuh kayak anak ini kok nggak ngabarin apa kenapa gitu sampai kayak kita ngomong. Padahal aku kan udah bersuami gitu ya, udah maksudnya ya apa kata Brian gitu. Tapi ya namanya mama ayah tetap khawatir gitu. Dan itu juga pasti bakalan terjadi sama aku kalau Binar udah gede gitu. Kalau Binar pulang sekolah, kalau langsung pulang ke rumah, Binar kemana gitu. Atau kalau misalkan emang gak balas aku nanti lihat ke sekolahnya ada atau enggak gitu. Aku isu-isu guys bawa Binar keluar. Dad, ayo pulang. Saya kecil guys dicari. Kecil nih dicari. Kecil. Yang momen di rumah sakit tuh ya apa nih? Aku tuh kayak nggak sadar ini anakku apa bukan Oh gitu. iya, jadi aku pas lahiran itu kan aku sesar masuk ruangan tuh jam 8, ruang operasi itu jam 8. Ternyata 20.25 pas itu dia udah lahir. Cuman posisinya karena aku di GA, aku nggak sadar kan, jadi aku harus ke ICU dulu. Di ICU pun aku nggak langsung sadar. Nunggu 3-4 jam aku baru sadar gitu. Jadi jam berapa ya, hampir jam 1 malam aku baru sadar. Dan itu aku menggigil terus sesak napas juga karena kan emang seharusnya keadaan kayak gitu aku alamin waktu proses operasi ya. Cuman karena ya itu tadi general anestesi atau bius total ya, jadi aku baru sadar setelahnya gitu. Terus dia udah ketemu sama dedinya duluan. Ya aku adanin. Aku diadanin gitu. Nah dari bayinya didorong sama perawatnya buat dibawa ke ruang bayi itu suamiku kayak ngeliatin aja katanya. Dia tuh kayak putih banget gitu baru bangun lagi. baru lahir tuh kayak putih banget, ini anak siapa kataku. Tapi aku kan udah sengaja bikin topi gitu, ada tulisannya Binar Mandalika. Jadi dia belum lahir aja aku udah bikinin topi guys. Padahal tulisannya topinya Binar buat Mandalika. Anak umur 2 tahun cuman cukup. Ya karena melar sih. Melar gitu. Sedangkan aku yang di ruang ICU tuh kayak anakku kayak siapa ya, anakku ada nggak ya gitu. Karena aku nggak denger nangisnya. Karena aku bios total, nggak dengar dia nangis. Cuman kata orang-orang itu kedengeran suara nangisnya gitu, klater. Alhamdulillah. Dia pas dimasukin ke ruang bayi yang banyak itu baru nangis. Iya, karena banyak temennya. Gak ada nangisnya sama sekali. Pas diadani, dikomangin. Terus ya dia diobservasi. Gitu. Diobservasi, dilihat pas dicek itu kayak aku kayak berapa mili gak sih, kayak ininya lengkap ya Pak, jarinya lengkap. Aku sering mumet kayak jarinya 10 ya Pak. Iya, bangun. Apa namanya, duburnya ada ya Pak, ya jenuh ada. Oh ya Bu. Bukan dicek. Bah. Terus aku baru ketemu dia, baru ngasih ASI itu besok paginya gitu. Anak tidur. Ini ya Bu anaknya gitu. Jadi kayak ini anaknya ya. Gitu karena dia waktu itu kayak lembut, ya sekarang lembut sih, tapi dulu kayak lembut gitu kayak. Sekarang nggak lembut, sekarang kenyal kayak cimol. Kenyal nih. Moeng. Ya dulu sebenarnya waktu lahir juga udah gede pipinya. Iya. Dia kan 3,333 gitu. Itu kayak mainan di rumah dia. Jadi kalau ada orang tua aku kesini gitu, aku gini kayak dimarahin. Aduh Brian. Jangan gitu kan Ran, anaknya Ran. Gemes ya. Ya begitulah guys, namanya kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas, kadang di tengah-tengah,
kadang di permukaan, kadang di atas, kadang di atas banget. Meskipun kita tenggelam, tapi kita ada semangat, pasti kita akan terangkat lagi. Sampai tuh Bi. Bi. Guys, nanti kalau udah bisa ngomong, halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Bisa dia ngoceh. Nanti bikin channel ya, bikin channel apa? Binar Mandalika. Nanti pasti dikiranya nama panggung. Iya. Padahal namanya dia beneran. Ya udah, buat kalian tetap semangat, jangan menyerah sama keadaan. Karena percaya aja di balik kesulitan masih ada kemudahan gitu. Di balik ujian pasti ada kompensasi. Bahasanya suamiku gitu. Intinya sabar aja, dijalanin aja. Nggak usah keburu-buru ngambil jalan pintas karena pertolongan Allah tuh pasti ada. Nah, semangat menjalani hari-hari. Apa? Bahasa Inggrisnya apa? Apa? Semangat menjalani hari-hari. Ya itulah pokoknya aku malas mikir. Do what you love and what you do. Oke guys, like, comment. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagikan jika postingan ini atau video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku minta like-nya ya. Kalaupun ada yang nggak bermanfaat atau kurang berkenan di hati pemirsa, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari kami, jika ada salah kata ya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan atau perbuatan selama kami hidup, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama Black Red. Atas nama keluargaku, aku sebagai keluarga Brian Suryana Pradipta atau channelku Mas Bri Vlog ini, bila ada salah kata juga mohon maaf ya guys ya. Oke, selamat tahun baru 2024. Ini kan masih apa ya, momennya masih di 2024 kan ya. Aku belum mengucapkan selamat tahun baru ke pengikutku sih. Seperti itu. Jadi tetap semangat guys. Entar lagi ada pemilu guys. Oke. Kita nantikan pemilu, sukseskan pemilu juga di 2024 ini guys. Jangan golput. Yang nggak bisa milih di tempat asalnya bisa diurusin mulai sekarang sampai tanggal 7 kalau nggak salah guys. Oke guys, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.